Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, peserta didik MI Muhammadiyah Karangtengah yang Pak Guru cintai. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan sebuah materi yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, kaitannya adalah materi dengan kehidupan kalian sehari-hari di keluarga kalian. Pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan judul materi ini adalah cara menjadi anak yang baik. Ya. Cara menjadi anak yang baik. Tentunya kalian sebagai anak ya di lingkungan keluarga kalian tentunya pingin menjadi anak yang baik. Tentu kalian pingin bisa membanggakan orang tua kalian. Betul kan? Seperti itu kan? Nah, ini ternyata ada kiatnya, ada caranya. Tentunya ketika kalian menjadi anak yang baik, tentunya orang tua kalian juga akan sangat bangga kepada kalian. Betul nggak? Ya. Pak Guru akan bacakan sebuah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayk illa yal masyir. Itu adalah Quran surat Luqman ayat ke-14 yang artinya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ini adalah dalil atau perintah dari Allah, ya, perintah dari Allah. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah supaya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik, mari kita lihat bagaimana cara menjadi anak yang baik. Ya, karena kita sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama adalah mendengarkan orang tua, ya. Jadi di rumah kalian dimanapun ketika dengan orang tua kalian harus mendengarkan orang tua kalian dengan baik. Apapun perintah orang tua kalian laksanakan. Sesibuk apapun kalian, ketika orang tua kalian butuh bantuan memerintahkan kalian laksanakan. Sekarang ini banyak ya, anak ya sedang main game. Saya nggak tahu fenomena sekarang kok anak suka sekali main game. Orang tuanya, bapak ibunya membutuhkan sesuatu dia cuek. Kalau dia tidak beranjak dari tempat duduknya dan tidak mau mematuhi perintah orang tuanya, itu berarti bukan anak yang baik. Jadi sesibuk apapun ya, kalian harus mendengarkan orang tua. Salah satunya adalah melaksanakan perintah orang tua.
Ya. Jadi ketika kalian sedang melakukan apapun, ya, kalian diperintahkan oleh orang tua, diperintah oleh orang tua, disuruh orang tua, segera laksanakan. Sepanjang itu adalah perintah-perintah yang baik. Baik, yang pertama adalah mendengarkan orang tua. Yang kedua adalah membantu pekerjaan rumah. Nah, membantu pekerjaan rumah, ya. Tentunya kalian tahu ya bahwa di rumah itu banyak pekerjaan ya, yang dilakukan oleh orang tuamu. Dari pekerjaan-pekerjaan itu banyak yang bisa kalian lakukan untuk membantu mereka. Nah, itu ketika kamu menjadi anak yang baik, bantu orang tua melakukan pekerjaan itu. Seperti mencuci piring, mencuci baju, menyapu halaman, ya. Ketika kamu ingin menjadi anak yang baik, bantu dia. Bantu mereka. Jangan sampai orang tua kita, orang tua kalian melakukan pekerjaan itu sendiri. Padahal kalian bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi yang kedua adalah membantu pekerjaan orang tua. Saya yakin ya, di rumah itu banyak pekerjaan yang bisa kalian lakukan. Terus yang ketiga adalah menghormati saudara. Ini adalah etika, ya, berkaitan dengan etika. Ketika kalian di lingkungan keluarga, kalian punya kakak, kalian punya adik, kalian harus hormati mereka. Kalian harus perlakukan mereka dengan baik. Ya. Baik itu dengan kakak maupun dengan adik. Ketika ke kakak, kamu harus bersikap lebih sopan, lebih santun. Ya, bagaimanapun mereka adalah kakakmu, lebih tua darimu. Dan ketika dengan adik, kamu juga harus bersikap baik dengan adik. Ajari adik-adikmu hal-hal yang baik. Jangan sampai kalian mengajari hal-hal yang jelek kepada adikmu. Paham ya? Jadi hormati saudara. Bukan saja kepada kakak adikmu saja, tapi saudara-saudara ayahmu, saudara ibumu. Kalian juga harus hormati mereka. Salah satunya ya, kita menghormati orang adalah kalau kita sebagai orang Jawa adalah dengan bahasa kita. Ketika dengan orang yang lebih tua, ya kita menggunakan bahasa kromo. Ya. Kita tata perkataan kita. Jadi dengan bahasa-bahasa yang seperti itu akan lebih halus. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa saja. Yang penting kita senantiasa menghormati mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Terus yang keempat adalah minta maaf. Ya, minta maaf jika kalian membuat kesalahan. Ya, di lingkungan kalian, di lingkungan keluarga kalian. Begitu kalian salah, berbuat salah, tidak usah kasih komando lah. Dengan sadar diri kalian segera meminta maaf. Pernah kan kalian kan berbuat salah? Di dalam keluarga, di lingkungan madrasah, pernah kan? Tapi kalian nggak berani mengakui kesalahan kalian, diam-diam saja. Tidak. Kalau ingin jadi anak yang baik, ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus gentle, minta maaf. Bisa itu kepada keluargamu, bisa itu kepada orang lain, ya. Ketika kalian berbuat salah, segeralah minta maaf. Dan saya yakin kalian bisa lakukan. Dan ini butuh kerendahan hati ketika kita dengan berani, dengan sengaja meminta maaf. Karena biasanya ada perasaan gengsi dan sebagainya. Tapi ketika kalian ingin jadi anak yang baik, lakukan ini. Ketika kalian salah, segeralah untuk meminta maaf. Dan yang kelima adalah membuat hidup orang tua itu menjadi lebih mudah. Ya. Jadi kita sebagai
ketika ingin jadi anak yang baik, bantu orang tua kita di rumah supaya kehidupan mereka itu lebih mudah. Ya, kehidupan mereka itu tidak sulit. Nah, kalau kalian sebagai anak, ya, apa yang bisa kalian lakukan? Yang pertama, jelas kalian harus tanggap. Ya. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh orang tuamu dan kalian bisa melakukan, maka kamu harus ada inisiatif untuk melakukan itu. Contoh ya, ibu kita setiap hari menyapu halaman. Halamannya luas gitu. Suatu hari ibu kalian sibuk, banyak pekerjaan lain. Ya. Halamannya masih kotor. Lah, disinilah peran kalian untuk bisa mengurangi beban orang tua kalian. Caranya bagaimana? Ya kalian sapulah halaman itu, gitu, dan lain-lain. Oke? Dan banyak juga mungkin orang tua yang punya banyak beban dan kalian bisa melakukan. Ya, ketika ingin menjadi anak yang baik, ya kalian yang lakukan itu. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi Pak Guru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.